perang yang membuat pusing semua negara. Dibayangi krisis energi, produsen mobil listrik tunda pembangunan pabrik di Eropa. Perekonomian dunia masih belum pulih total, bahkan kelangkaan energi, kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, serta inflasi yang tinggi terjadi di banyak negara di belahan dunia. Pada saat dunia mulai bangkit, memulihkan perekonomian, bulan lalu, Februari, terjadi perang. Perang yang membuat pusing semua negara. Ini akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketekanan politik dunia. Produsen otomotif asal Jerman, Volkswagen, memutuskan untuk menunda rencana pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik electric vehicles di Eropa setelah tahun 2022. Sebab saat ini negara-negara di Eropa tengah dibayangi krisis energi imbas perang antara Rusia dan Ukraina, sehingga pasokan listrik dalam beberapa bulan mendatang kemungkinan tidak dapat terpenuhi. Volkswagen dan perusahaan baterai Power CO terus mengevaluasi lokasi yang cocok untuk Gigafactory berikutnya di Eropa, kata VW dikutip dari Automotive News Eropa pada Selasa. Belum dapat dipastikan sampai kapan keputusan tersebut akan ditunda. Sejauh ini belum ada keputusan yang diambil. Proses evaluasi sedang berlangsung, kata perusahaan itu. Sebelumnya, Republik Ceko menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pembangunan pabrik baterai EV tersebut yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2027. Lokasi lainnya yang turut dipertimbangkan yakni Hungaria, Polandia, dan Slovakia. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, beberapa wilayah di Eropa menghadapi kemungkinan pemadaman listrik di musim dingin karena melambungnya harga listrik mencapai titik tertinggi. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan jangka panjang dari peralihan penuh ke transportasi EV di Eropa. Brand leader Volkswagen Thomas Schaefer mengatakan tingginya harga listrik di Eropa membuatnya kesulitan meyakinkan para investor untuk membangun pabrik baterai di sana, sehingga hal itu membuat para investor kemudian melakukan eksodus investasi ke Amerika Serikat atau China. Jika Anda memiliki opsi untuk membangun pabrik baterai di Eropa dengan biaya listrik 15 sen per kWh, tetapi Anda bisa mendapatkannya di China atau Amerika dengan harga 2-3 sen per kWh. Kami tidak dalam posisi di bawah undang-undang perusahaan saham untuk berkata demikian. Kami akan melakukannya di sini karena solidaritas, ujar Schaefer. Adapun pabrik baterai EV Eropa Timur akan menjadi yang keempat di bawah mantan CEO Herbert Diess yang berencana untuk membangun 6 lokasi tersebut dengan mitra di seluruh Eropa pada akhir dekade ini. Di lain sisi, menurut laporan PBB, Eropa menghadapi prospek ekonomi yang sulit dan tidak pasti. Pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan bergulat dengan krisis energi dan biaya hidup yang diperburuk oleh perang di Ukraina. Di tengah inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter yang cepat, banyak negara Eropa diperkirakan akan mengalami resesi selama musim dingin. Tren ini telah memicu harapan bahwa Eropa mungkin dapat menghindari skenario terburuk dari kelangkaan gas, penjatahan, dan penutupan industri dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun demikian, perkembangan jangka pendek yang positif seperti itu seharusnya tidak mengaburkan tantangan yang dihadapi industri Eropa yang bergantung pada energi akibat tingginya harga gas dan listrik, tulis laporan PBB. Tak hanya PBB yang menyoroti pertumbuhan ekonomi Eropa di tengah badai krisis energi, bahkan Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi negara di Eropa hanya tumbuh 0% sepanjang tahun 2023. Perekonomian Eropa makin melemah 1,9 poin secara persentase. Hal ini tidak terlepas dari krisis energi yang terjadi pasca invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina, termasuk akibat kebijakan pengetatan moneter yang terjadi di luar perkiraan. Pada tahun 2023, pertumbuhan kawasan Eropa diperkirakan 0% karena gangguan pasokan energi yang sedang berlangsung, dikutip dari laporan proyeksi ekonomi global edisi Januari 2023. Bank Dunia memperkirakan berbagai aktivitas ekonomi di Eropa masih akan terkontraksi di paruh pertama tahun 2023. Baru di akhir tahun ini kondisi diprediksi akan stabil, begitu juga dengan tingkat inflasi. Bank Dunia memperkirakan akan kembali moderat karena kondisi pasar kerja yang membaik dan harga energi mengalami penurunan.